Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini muhabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung dalam kajian online bersama Usbob. Dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang amalan setara dengan haji. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 1441 Hijriah ini di Indonesia jemaah tidak diizinkan untuk berangkat melakukan ibadah haji tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah Covid-19 dan semoga ini tidak berkelanjutan untuk selanjutnya. Dan hingga ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ritual ibadah kita tidak terhalang lagi dengan pandemi global ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung kepada semua kawan-kawan yang sudah ada dalam kajian ini, dan syukur alhamdulillah ini adalah kajian pertama Usbob setelah menunggu pasukan Askar Kauni masih belum juga bergerak untuk kajian digital. Dan hari ini secara paksa saya menentukan untuk memulai kajian online kembali. Dan syukur alhamdulillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini juga bisa sahabat-sahabat sekalian dapati di aplikasi Ummah. Jadi di aplikasi Ummah kalian bisa dapatkan kajian Usbob ini, dan insya Allah pada akhir bagian apa yang Usbob sampaikan, dalil termasuk semua materi-materi kalian bisa dapatkan lewat WA. Jadi insya Allah segera bergabung dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang amalan yang setara dengan haji, sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya di sini aja biar searah gambarnya. Setara dengan haji, di belakang ini boleh. Ini karena ada aplikasi Ummah kita jadi bagi dua nih, sahabat-sahabat kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalian boleh juga mengajukan pertanyaan, insyaallah Usbob akan coba untuk bisa langsung menjawab pertanyaan ketika materi sudah disampaikan. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Ini hadisnya Usbob bacakan terlebih dahulu, semoga kita akan mendapatkan keberkahan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu zahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula wan na'imul muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa yatamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Qala ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahranayhi illa man amila mithlahu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu thalathan wa thalathin wa nahmadu thalathan wa salasin wa nuqabbiru arba'an wa thalathin. Farajatu ilaihi faqala taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna thalathan wa thalathin. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasul, orang-orang kaya itu enak sekali. Mereka pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka bisa sholat seperti kami sholat. Mereka puasa tatkala kami juga melakukan puasa. Namun mereka bisa melakukan ibadah sesuai dengan kelebihan harta. Hingga mereka bisa melakukan haji, mereka bisa melakukan umroh, mereka bisa jihad, mereka bisa sedekah." Nabi SAW mengerti kegalauan para sahabat ini. Maka kemudian ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Maukah kalian aku ajarkan satu amalan? Amalan ini
diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat fuqara yang belum tahu. Juga Usbab sampaikan kepada para sahabat yang belum tahu, yang nonton tayangan live ini. Ini amalan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang-orang yang dahului kalian dengan amal-amal kebaikan, dan dengan amalan tersebut juga orang-orang yang di belakang kalian gak bakal bisa nyusul kalian. Dan tidak ada seorang pun, kata Rasulullah SAW, yang lebih utama dari kalian kalau kalian amalkan ini. Jadi kata Rasulullah, mau gak amalan kalian bisa nyusul orang-orang terdepan, bisa disusul sama kalian, dan orang-orang di belakang kalian gak bakal bisa nyusul kalian, dan gak ada seorang pun yang bisa ngalahin amalan kalian. Lalu kemudian ikhwatul iman rahmatullah SAW, para orang-orang fuqara ini, orang-orang miskin ini datang pada Rasul sambil ngatakan, hah benar amalan kayak begitu? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nih caranya sahabat. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa kalian tasbih, ucapkan subhanallah. Kalian tahmid, ucapkan alhamdulillah. Kalian takbir, ucapkan Allahu Akbar. Di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Berapa kawan-kawan? 33 kali. Jadi tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Habis sholat fardu, ini kita habis sholat isya nih. Kalau belum, kerjakan itu. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dan kalian ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diajarkan pada Rasulullah. Amalan ini bisa nyusul orang-orang yang terdepan di antara kalian, dan orang yang di belakang kalian gak bisa nyusul kalian, dan gak ada yang bisa ngalahin kalian dengan amalan ini. Jadi amalan haji, amalan umroh, jihad fisabilillah, dan ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga sedekah, bisa kalian kalahkan itu semua hanya dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau digabung, kalau kalian bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah itu 33 kali, keren. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, keren. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, keren. Jadi amalan ini, hadis ini ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini Usbab mengatakan amalan setara haji. Tapi rupanya dikasih bonus oleh Rasulullah SAW bahwa amalan ini kalau kalian kerjakan habis sholat fardu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, kalian lakukan itu ikhwatul iman rahmati Allah, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, maka pahalanya tidak hanya sekedar haji, itu mengalahkan pahala haji, umroh, jihad fisabilillah, dan juga sedekah. Allah. Jadi sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai nih kita amalkan sahabat sekalian rahmati Allah, karena sesungguhnya ini amalan yang luar biasa dahsyat. Karena Usbab sudah tahu duluan, maka pada malam hari ini Usbab beritahukan kepada setiap orang yang tahun ini harusnya berangkat haji, lalu kemudian mendapatkan berita haji tidak diselenggarakan, lalu dia galau, dia sedih, dia khawatir, dia cemas, maka amalkan ini, amalan setara haji, umroh, jihad, dan sedekah. Juga bagi kalian yang sudah pernah haji, jangan juga pernah tinggalkan amalan dahsyat ini. Saya sampaikan juga kepada setiap sahabat yang pengen berangkat haji, amalkan ini, latihan. Ini adalah bonus bagi umat Muhammad SAW. Dan ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada keterangan lagi bahwa Abu Shalih meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah yang berkata, "Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah." Lalu kemudian orang-orang miskin itu ngadu lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, orang-orang saudara-saudara kami, orang-orang kaya, rupanya mereka tahu juga bocoran amalan ini dan mereka mengamalkan." Lalu kemudian ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah senyum dan Rasul mengatakan, "Zalika fadlullah yutihi may yasha." Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah suka.
Jadi khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang panjang riwayat Bukhari dan riwayat Muslim ini, Ustaz akan ngambil poin-poin, mudah-mudahan ini akan menambahkan wawasan kita. Yang pertama, khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama nih pelajarannya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mendengar ada orang yang melakukan amal soleh yang banyak, maka yuk segera kalahkan dia. Kalahkan dengan cara apa? Sebab caranya khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui ilmu pengetahuan, wabil khusus agama. Karena rupanya di agama ini khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang mungkin banyak orang perlu nabung bertahun-tahun untuk haji, tapi bisa didapatkan pahalanya khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan cara subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi mana yang khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita pengen menang dalam amal kebaikan, pesan Ustaz, satu, harus mengetahui ilmunya. Yang kedua, jalankan dengan ikhlas. Jadi insya Allah khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu ilmunya, kita jalankan ikhlas karena Allah, maka yuk kebut-kebutan kita melakukan lomba dalam kebaikan. Tuh pelajaran pertama dari hadis yang mulia ini. Yang kedua, ikhwatul rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis mengajarkan kepada kita bahwa muslim soleh itu perlu kaya, atau muslim soleh itu harus kaya. Setuju nggak kira-kira? Yang setuju boleh komen. Jadi kawan-kawan sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa perlu kaya? Muslim harus kaya, Ustaz. Khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita lihat bahwa ini fukara, para sahabat Rasulullah yang fakir, sahabat-sahabat Rasulullah yang miskin, mereka galau, kami sholat, orang-orang kaya ikut sholat. Kami puasa, orang-orang kaya juga bisa puasa. Tapi begitu haji, begitu umroh, begitu sedekah, begitu jihad, khotilima rahmati Allah, rupanya ini adalah amal-amal yang memacu dan memotivasi muslim untuk punya harta yang banyak. Karena sahabat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harta di tangan muslim yang taat, yang soleh, itu jauh lebih bermanfaat daripada harta di tangan orang-orang jahat. Kenapa? Karena kalau bagi muslim yang soleh dan taat, dia tahu bahwa harta itu titipan, maka dia akan banyak zakat. Dia akan kerap sering bersedekah. Dia juga yang rahmati Allah, kalau makin Allah buat kaya, dia akan mau berwakaf. Jadi muslim itu rahmati Allah, yang nomor 2 nih, perlu kaya, atau muslim itu harus kaya. Kalau Ustaz saat ini ngajak kawan-kawan semuanya, yuk kita sedekah buat anak-anak yatim penghafal Quran Askar Kauni. Kira-kira Ustaz pengen lihat berapa banyak yang mampu kita infakkan pada saat ini. Dan kawan-kawan di Ummah maupun di IG Live, yuk kita donasi buat santri-santri penghafal Quran di Yayasan Askar Kauni. Mereka yatim, mereka duafa. Sudah yatim, duafa, penghafal Quran lagi. Keberkahannya dahsyat luar biasa. Jadi kalau muslim kaya, diajak sedekah kapanpun nggak ada masalah. Kalau berzakat, khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah zakat itu hanya bagi muslim, khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang punya harta 85 gram emas saldonya. Jadi kalau sekarang harga emas itu taruh 800.000, jadi orang yang punya harta 70 juta, punya saldo 70 juta, dia baru zakat 2,5%. Jadi sesungguhnya zakat pun, kawan-kawan sekalian rahmati Allah, dia ngajak kita untuk menjadi muslim yang kaya. Jadi yuk, cita-cita jadi muslim yang kaya. Tuh penjelasan kedua. Yang ketiga, khotilima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang mulia ini, dari Rasulullah SAW, mengajarkan kepada saya, mengajarkan kepada kawan-kawan semua, bahwa syukuri apa yang ada.
Jadi kalau Allah jadikan kita menjadi orang yang secukupnya, maka syukuri. Jangan pernah mengeluh. Kalau Allah jadikan kita menjadi orang yang berkelimpahan harta, bersyukurlah. Kenapa? Ketahuilah bahwa sesempitnya hidup kita, ketahuilah bahwa harta enggak mengalahkan segalanya. Terus bawa pulang kalimat ini. Sungguhnya harta itu enggak ngalahin segalanya. Jangankan orang biasa, Rasulullah SAW ngedidik keluarganya nih, putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Jadi pernah ngeluh Fatimah tangannya kapalan. Dia datang kepada ayahnya baginda Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, Ali tidak berkelapangan harta, suami Fatimah. Dia tidak bisa membayar budak, dan dia juga tidak bisa membeli aku tumbukan, hingga aku menumbuk dengan batu yang kasar hingga tanganku terluka seperti ini ya Rasulullah. Seperti Fatimah Zahra menyampaikan kepada ayahnya, ayah kalau bisa beli blender, beli Indo. Itulah kira-kira. Tahu yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak membelikannya batu tumbukan. Rasulullah tidak membayarkan budak untuk Fatimah, anak kesayangannya. Tapi Rasulullah SAW ajarkan bahwa ucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lebih utama bagimu daripada batu tumbukan atau pembantu. Jadi khotimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, harta mengalahkan segalanya. Termasuk juga ketika orang-orang fakir, orang-orang miskin datang mengeluh pada Rasulullah dengan hadis ini, ya Rasulullah, enak benar orang-orang kaya, mereka bisa sedekah, mereka bisa jihad, mereka bisa haji, mereka bisa umrah, sementara kami tidak bisa melakukan itu. Kalau kami sholat, mereka bisa sholat, mereka puasa, kami juga puasa, tapi urusan ini haji, umrah, sedekah dan jihad, kami nggak bisa ngalahin mereka. Sepertinya isyarat dari mereka minta pada Rasulullah, doain dong agar Allah jadikan kami orang kaya. Tapi enggak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, syukuri apa yang Allah berikan, dan kau bisa kalahkan semua orang itu dengan amalan-amalan cerdas, cantik dan indah dari Rasulullah. Apa itu sebab? Sebab sampaikan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 setiap sholat wajib. Amalin ya. Pelajaran keempat, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tasbih, tahmid, takbir itu dahsyat luar biasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, kedua-duanya atau salah satunya itu mengisi ruang antara langit dan bumi. Ruang antara langit dan bumi itu gede banget guys. Tapi kalau kalian sering memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, jangankan perbanyak, kalian ucapkan dua-duanya atau salah satunya, ruang langit dan bumi itu ketutup dengan dahsyatnya pahala subhanallah atau pahala alhamdulillah. Jadi khotimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah, sucikan nama Allah, besarkan Allah, kecilkan dunia, maka insya Allah khotimah rahmati Allah, Allah akan besarkan kita. Jadi pelajaran keempat, dahsyatnya tasbih, tahmid dan takbir. Sebab ulang, 4 pelajaran dari hadis yang mulia ini. 1, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, ikhwatallah rahmati Allah, muslim soleh itu perlu kaya, atau muslim soleh itu harus kaya. Yang ketiga, syukuri apa yang Allah berikan. Harta itu enggak ngalahkan segalanya. Yang keempat, tasbih, tahmid, takbir, amalan dahsyat. Maka sibukkan diri kita dengan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang kelima, terakhir guys, jika ada orang kaya, soleh, serulan, ada orang kaya, terus soleh, kelar dah hidup lu. Kebahagiaan kelar. Jadi ada orang kaya, soleh, wah luar biasa. Sabda Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Jangan iri, hasud nggak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau mau iri pada dua jenis orang. Yang pertama rojulan atahullahu Quran, kepada seseorang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran. Dia baca Al-Quran pagi, sore, siang, malam. Dia belajar senantiasa dan mengajarkan kepada orang lain. Itu pahalanya luar biasa dahsyat. Boleh iri kepada ahlul Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman, kepada orang yang dibolehin iri kita. Kata Rasulullah, rajulun atahullahu malan, orang yang Allah kasih harta yang banyak. Fasallallahu ala halakatihi fil had, tapi Allah mudahkan dia untuk habiskan hartanya, dia spending hartanya dalam urusan kebaikan. Soleh, taat, terus banyak duit lagi. Wih, luar biasa. Jadi dia bisa infak, dia bisa sedekah, dia bisa zakat, dia bisa wakaf, dia bisa jihad, dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa lakukan semua ibadah dengan hartanya. Kalau ketemu orang soleh terus kaya, Masya Allah, wajib iri. Dan Usbob doain, mudah-mudahan semua sahabat yang nonton tayangan IG Live ini, termasuk juga di aplikasi Uma, Usbob doain mudah-mudahan jadi muslim yang soleh, taat, dan kaya raya. Amin ya Rabbal Alamin. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kajian amalan setara haji. Dan ini baru amalan pertama, part 1. Insya Allah besok atau malam-malam berikutnya Usbob melanjutin. Tapi Usbob mau ngasih hadiah buat kalian. Materi hadisnya termasuk poin-poinnya Usbob mau kirim ke WA kalian. Yang mau boleh komen. Di Uma juga boleh komen, silahkan. Tapi sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mau dapatkan itu, dapatkan WA dari Usbob, materi Usbob ini, kalian boleh WA ke nomor 0819 3241 1550. 0819 3241 1550. Kirim WA ke nomor, sekali lagi Usbob ulang, 0819 3241 1550. Dan WA-nya berisi daftar spasi kajian Usbob. Nggak tahu nih di IG apakah terbalik apa enggak di tulisannya, karena ini pakai kamera depan. Di rumah juga gitu, 0819 3241 1550. Ketik, kirim WA, daftar spasi kajian Usbob. Insya Allah materi kajian Usbob malam ini, bagi sahabat-sahabat yang mau dapatkan secara utuh, biar tahu dalilnya, termasuk juga poin-poin yang Usbob sebutkan 5 poin tadi, insya Allah bakal dikirim ke nomor WA antum sekalian. Dan sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5, ya Bu Megawati, kebalik ya. Kalau kebalik, Usbob ulang lagi. Nomornya 0819 3241 1550. Ketik di WA-nya, daftar spasi kajian Usbob. Nah tuh, Ranu Saputra sudah ketik dengan benar tuh. Nomornya diulang, kalau boleh bantu silakan dibantu kawan-kawan yang ikutan dalam kajian ini, ke nomor 0819 3241 1550 dengan format daftar spasi kajian Usbob. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru satu amalan. Jadi amalan yang setara haji, sebagai penghibur
buat semua saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang harusnya tahun ini berangkat haji, namun qadarullah, Allah belum izinkan kita pada tahun ini, maka amalkan ini. Amalan setara dengan haji, bahkan lebih dahsyat dari haji, lebih dahsyat dari umroh, lebih dahsyat dari jihad, lebih dahsyat dari sedekah, dan semua amal. Nggak bakal ada orang yang menyusul kita dengan amalan dahsyat ini. Jadi hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala, Usbab janji insyaallah besok atau malam yang berikutnya pantau saja IG Usbab. Insyaallah Usbab akan kasih tahu tentang amalan setara haji berikutnya. Ini part 1, insyaallah malam berikutnya part 2, part 3 dan segala macam. Dan kalian bisa dapatkan materinya insyaallah dengan cara daftar ke nomor tersebut. Dan bagi kawan-kawan yang mau bertanya, Usbab punya waktu 5 menit, dipersilakan baik yang ada di aplikasi UMA maupun di IG Live. Usbab akan baca pertanyaannya. Dipersilakan kalau yang mau nanya. Insyaallah. Jadi, dan buat kawan-kawan di IG Live, bagi kalian yang belum tahu aplikasi Umma, spellnya UMMA, Umma, maka cari di Play Store dan kemudian kalian install aplikasinya Umma. Dan insya Allah ini juga ditayangkan di Umma, dan Usbab nanti akan isi juga kajian di Umma, khusus hanya di Umma tentang masuk surga secepat ini. Jadi kawan-kawan yang di IG Live boleh install Umma, dan itu adalah aplikasi milik kita. Ranu Saputra, pertanyaannya tadi di atas sudah banyak yang bertanya Ustadz. Oh, gimana cara ngejarnya? Tadi udah naik ke atas terus. Jadi boleh silakan kalian bertanya dan Usbab akan jawab. Waktunya tinggal 3 menit lagi. X Hotel dari aplikasi Umma. Ustadz, apa hukumnya berhaji atau umroh dengan uang hasil jual rumah kredit over KPR? Jadi Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat Usbab kalau kalian harus KPR maka gunakan bank-bank syariah. Jadi perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional, dan termasuk juga para DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah di setiap bank, insya Allah sudah memfatwakan bahwa nabung di bank syariah itu hukumnya halal. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah KPR itu riba Ustadz? Kalau di bank konvensional iya, maka solusinya pindahin KPR-nya ke bank syariah. Dan kalau misalnya terlanjur pakai bank konvensional dan kemudian dijual, apakah kira-kira itu ada ribanya? Kalau kalian khawatir dengan ribanya buang dulu Hotel Iman, sisanya itu gunakan buat haji kita. Karena hati-hati, haji dengan bekal yang haram maka tidak diterima hajinya. Jadi ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka kemudian para malaikat mengatakan labbaik wa sa'daik kalau harta kita, bekal kita halal. Tapi ketika harta dan bekal kita haram, maka kata malaikat la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada lebih-lebihkan buatmu dan tidak ada keberkahan dan kebahagiaan buatmu. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian ingin melakukan ibadah haji, kalian mau melakukan ibadah umroh, ibadah apapun, jangan pernah bekal dengan bekal harta yang haram. Dan Usbab beritahu bahwa lebih baik kita dapatkan nafkah halal meskipun banyak. Jangan udah haram sedikit lagi. Setuju nggak kira-kira? Jadi Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, muslim itu harus punya keyakinan bahwa yang halal itu Allah kasih banyak, sementara yang haram itu sedikit. Makanan tuh yang haram, Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, jari saing 10 ini nggak habis. Coba sebutin makanan yang Allah haramkan. Babi, khamar, apalagi kira-kira? Binatang yang hidup di 2 alam, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, bangkai, apalagi kira-kira? Bantu sebut.
Makanan yang Allah haramkan terlalu sedikit, susah kita ngitungnya. Gampang banget kita ngitungnya. Tapi makanan yang Allah halalkan, Masya Allah, itu nggak kehitung makanan yang Allah halalkan. Maka nggak boleh bagi seorang muslim ngomong hari gini, sebab jangankan harta yang halal, yang haram aja nyarinya susah, nggak boleh. Itu muslim yang naif, muslim yang kerdil. Muslim itu harus yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang jamin rezeki kita. Usbob mau nanya, sholat sunnah witir itu sebaiknya dikerjakan sebelum tidur atau setelah tahajud? Ibu Megawati jawabannya dua-duanya boleh. Jadi dua-duanya boleh, cukup. Jadi bagi kalian yang khawatir nggak bangun, maka lakukan habis sholat isya, sholat witir itu, atau sebelum tidur. Tapi bagi kalian yang sudah terbiasa untuk selalu bisa melakukan tahajud, maka setelah tahajud juga diperbolehkan. Sudah pukul 20 lebih, dan Gus Bob biasanya juga menyampaikan tidak panjang-panjang. Kalau kalian masih belum penasaran, udah lewat banyak kajian Gus Bob tadi dari mulai 19.30, kalian bisa lihat di IGTV, dan juga insya Allah nanti tim Askar Kauni juga akan naikkan ke YouTube. Tapi hari ini belum pada siap. Jadi insya Allah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalian boleh sebarkan nanti di IGTV, kalian boleh sebarkan yang di kajian Uma juga kalian boleh sebarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah beri keberkahan hingga ilmu yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya, yang pengen dapatkan materi Bob, kirim ke nomor 0819 3241 1550 dengan format daftar spasi kajian Bob. Sampai jumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.